Heboh, Ciro ada di geraha Persib, indikasi CLBK menguat. Sementara itu, oleh Romani, susul Tom Haye di Persib, akankah terjadi? Boyen Skakmat JJ, penerjemah STY yang fitnah Eliano. Teja menggila? Ini selengkapnya. Ciro Alves terlihat di Bandung, benarkah akan kembali ke Persib Bandung di putaran kedua? Sosok Ciro Alves kembali menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan bobotoh. Pemain asal Brasil itu dikabarkan berada di Bandung setelah unggahan akun Instagram Adun Biru Barat pada Senin 27 Oktober 2025 memperlihatkan dirinya menaiki sebuah mobil di kawasan Geraha Persib. Unggahan itu langsung memicu beragam reaksi dari penggemar Persib Bandung. Banyak yang berspekulasi bahwa kehadiran Ciro bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sinyal kuat bahwa ia akan kembali memperkuat Maung Bandung pada paruh kedua musim ini. Ciro Alves dikenal sebagai salah satu pemain asing paling berkesan bagi Persib Bandung. 2 gelar juara yang berhasil diraih Persib tak lepas dari kontribusinya di lini depan. Oleh karena itu, wajar jika para pendukung berharap ia bisa kembali mengenakan kostum kebanggaan biru. Rumor semakin kencang usai salah satu unggahan di Instagram Persib sebelum laga melawan Persis menampilkan desain grafis tato pemain yang mana mirip dengan tato di lengan Ciro Alves. Namun demikian, kabar ini masih sebatas spekulasi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi baik dari pihak Persib Bandung maupun Malut United. Berdasarkan informasi yang beredar, Ciro Alves masih memiliki kontrak aktif bersama Malut United hingga tahun 2027. Artinya peluang untuk kembali ke Persib Bandung dalam waktu dekat cukup kecil. Jika Maung Bandung ingin memulangkan sang penyerang, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Pertama, melalui skema pinjaman atau loan, namun Persib harus mengorbankan satu kuota pemain asing karena slot saat ini sudah penuh. Opsi kedua adalah transfer permanen, namun langkah ini dinilai sulit karena Ciro sebelumnya bergabung ke Malut United dengan status bebas transfer. Mengeluarkan biaya untuk menebus kontraknya, kini dianggap tidak rasional bagi manajemen. Meski peluangnya terbatas, kemungkinan Ciro kembali ke Bandung tidak sepenuhnya tertutup. Jika kontraknya bersama Malut United berakhir lebih cepat atau ada kesepakatan pinjaman khusus, pintu untuk kembali ke Maung Bandung bisa saja terbuka. Berita lainnya, gemparkan bobotoh, oleh Romani akankah gabung Persib di putaran kedua? Ya, supporter optimis oleh Romani gabung Persib Bandung. Mereka meyakini apapun bisa terjadi di sepak bola, termasuk melihat oleh Romani gabung Persib Bandung pada bursa transfer musim dingin 2026. Awal mula muncul rumor oleh Romani ke Persib Bandung disampaikan akun Ismit Stadion. Ia mengatakan Persib Bandung berpotensi mendatangkan oleh Romani jika berhasil lolos ke fase gugus AFC Champions League 2 2025-2026. Jika Persib Bandung lolos fase grup AFC League 2, kemungkinan besar akan merekrut oleh Romani di bursa transfer akhir tahun ini, tulis Ismit Stadion. Adanya postingan tersebut membuat beragam komentar dari bobotoh bermunculan. Mustahil, tapi Persib pernah rekrut Michael Essien. Why not oleh Romani? Mustahil, tapi oleh Romani lebih rendah harganya dari Tom Haye. Bisa jadi sih, mau heran tapi ini Persib. Persib Bandung berpeluang lolos ke fase gugus AFC Champions League 2 2025-2026. Hingga matchday ketiga grup G AFC Champions League 2, Maung Bandung duduk di posisi puncak dengan 7 poin. Persib Bandung unggul 1 angka atas Bangkok United di posisi 2. Sementara itu di posisi 3 ada Lion City dengan koleksi 4 angka. Terakhir di juru kunci ada Selangor FC yang sama sekali belum mengemas poin. Sebelumnya Persib juga dikait-kait dengan Joy Plupesi dan Moraes. Bojan Hodak sentil JJ, sepak bola untuk ahli, bukan penerjemah omong kosong. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan respon tegas terhadap komentar Jeong Seok Seo atau JJ, mantan penerjemah Shin Tae-yong, yang sempat menyinggung Eliano Reijnders dalam sebuah podcast baru-baru ini. Dalam podcast tersebut, JJ menyebut bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyesal memainkan Eliano saat menghadapi Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Bojan, pernyataan itu tidak berdasar dan keluar dari kapasitas seorang penerjemah. Saya membaca soal ada penerjemah yang berbicara omong kosong mengenai dia, ujar Bojan. Bojan juga menegaskan bahwa Eliano adalah tipikal pemain yang selalu memberikan kemampuan maksimal ketika diberi kepercayaan. Pemain didikan Akademi Pet Zwolle itu dinilainya memiliki kemampuan teknis yang bagus serta fleksibilitas tinggi untuk bermain di berbagai posisi.
Eliano adalah pemain top. Dia datang ke sini dengan bisa bermain di banyak posisi dan tampil sangat bagus, ucap pelatih asal Kroasia itu. Lebih lanjut, Bojan menilai bahwa penilaian terhadap kualitas pemain sebaiknya disampaikan oleh pihak yang benar-benar memahami sepak bola. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dalam berbicara di ranah publik, terutama jika menyangkut dunia yang bukan bidangnya. Mungkin beberapa orang lebih baik tetap melakukan tugasnya sebagai penerjemah dan tidak perlu berbicara mengenai sepak bola, karena ini untuk ahli, bukan penerjemah, tegasnya. Dengan pernyataan itu, Bojan tidak hanya membela Eliano, tetapi juga menegaskan komitmennya untuk melindungi pemainnya dari kritik yang dianggap tidak relevan dan tidak berlandaskan fakta. Berita lainnya, Teja Pakualam tampil gemilang, Persib Bandung tak tersentuh kebobolan sepanjang Oktober 2025. Penampilan impresif Teja Pakualam di bawah mister gawang Persib Bandung kembali jadi sorotan. Kiper asal Painan, Sumatera Barat itu tampil luar biasa sepanjang Oktober 2025, membawa Pangeran Biru meraih 4 kemenangan beruntun, tanpa sekalipun kebobolan di ajang Super League dan AFC Champions League 2. Terbaru, Teja berhasil menjaga gawang Persib tetap aman saat menundukkan Persis Solo dengan skor 2-0, Senin lalu. Hasil itu sekaligus menambah daftar kemenangan tanpa kebobolan setelah sebelumnya menaklukkan Bangkok United, PSBS Biak, dan Selangor FC. Catatan tanpa kebobolan selama bulan Oktober ini menjadi bukti betapa pentingnya peran Teja di skuad besuhan Bojan Hodak. Meski tampil gemilang, kiper bernomor punggung 14 itu memilih untuk tetap rendah hati. Ia mengaku kesuksesan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh elemen tim, bukan semata kontribusinya sendiri. Alhamdulillah, ini semua berkat dukungan keluarga dan kerja keras semua pemain, pelatih, dan staf. Yang penting sekarang saya harus tetap fokus untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, ujar Teja. Pengakuan Ramon Tanque, saya sudah bekerja keras dan akan terus berusaha mencapainya. Penyerang Persib Bandung asal Brasil Ramon Tanque memastikan dirinya tidak kehilangan semangat untuk segera mencetak gol perdana bersama Maung Bandung, baik di ajang Super League maupun AFC Champions League 2 2025-2026. Hingga laga kontra Persis Solo Senin lalu, Ramon memang masih belum mampu membuka keran golnya sejak berseragam Persib. Padahal pada pertandingan pekan ke-10 tersebut, ia sempat membobol gawang lawan. Namun gol itu harus dianulir setelah wasit memutuskan adanya kejadian pelanggaran handball dalam prosesnya. Kendati kembali gagal menambah pundi gol Persib, pemain yang memiliki nama lengkap Ramon de Andrade Souza itu menegaskan tidak akan menyerah. Ia bertekad menjaga motivasi dan terus bekerja keras demi membantu tim mencetak kemenangan di laga-laga berikutnya. Motivasi saya datang dari Tuhan. Saya sudah bekerja keras bersama rekan-rekan satu tim, pelatih, dan staf. Saya ingin membantu tim sebaik mungkin. Saya sangat ingin mulai mencetak gol dan akan terus berusaha untuk mencapainya, ujar Ramon. Menanggapi tekanan publik atas belum adanya kontribusi gol sejauh ini, mantan top skor Liga Kamboja musim lalu itu bersikap tenang. Ia memahami ekspektasi besar yang datang karena Persib adalah klub besar dengan standar juara. Saya tahu akan ada tekanan dari penggemar, karena saya bermain untuk klub juara. Tekanan itu normal dan sudah seharusnya ada, pungkasnya. Selanjutnya, Ramon Tanque memiliki peluang untuk membuka keran golnya bersama Persib Bandung, tepatnya ketika menghadapi Bali United pada pekan ke-11 Super League. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu pekan ini pukul 19.00 WIB. Akankah Tanque mampu mencetak gol debutnya? Menarik dinantikan. Berita lainnya,